Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip akhlak. Jadi, prinsip-prinsip akhlak itu digambarkan dengan beberapa faktor awal. Faktor awal yang membentuk akhlak manusia. Jadi, dalam akhlak manusia itu dapat dijelaskan bahwa faktor pembentuk akhlak itu ada dua macam, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sebagai manusia, dari sifat bawaan lahir. Nah, yang disebut dengan faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kejiwaan manusia. Ada 5 prinsip akhlak yang dijelaskan dalam Daras 2006, yaitu 1. Intrik atau naluri. Naluri adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Nah, naluri secara umum itu dijelaskan sebagai sifat yang dilakukan dengan tanpa berlatih, tetapi muncul dengan sendirinya dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, naluri itu berasal dari jiwa seseorang sebagai faktor psikologi. Contoh naluri manusia itu yaitu naluri untuk makan. Jadi, naluri itu dibawa sejak lahir. Karena kenapa dia harus makan? Nah, dia itu makan untuk bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya untuk tumbuh dan berkembang. Naluri dapat membawa manusia kepada jalan yang benar, tetapi terkadang juga kepada jalan yang salah. Yang kedua yaitu keturunan. Manusia menurunkan sifat fisik juga mental yang berupa pembawaan mental, moral, etika, dan perasaan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Hal ini adalah sebuah keistimewaan bagi manusia. Selain sifat manusia yang diwariskan secara general, terdapat juga pengaruh dari kebangsaan, suku, atau ras. Umumnya setiap negara, suku, dan sebagainya akan mewariskan sifat-sifat khusus yang berasal dari hasil kebudayaan, nilai norma yang terbentuk di masyarakatnya. Sifat yang paling inti adalah sifat yang diturunkan oleh keluarga yang dipimpin oleh kedua orang tua sebagai indukan. Sifat fisik akan sangat nyata kemiripan atau kesamaannya. Begitu juga dengan pewarisan tentang sikap, nilai, dan norma yang tertanam di dalam jiwa manusia yang menghadirkan bentuk moral padanya. Jadi, di dalam keturunan ini, yang paling menonjol di dalam sikap kita itu terhadap keluarga kita, karena sifat bawaannya itu sangat inti. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Yang keempat yaitu keinginan. Keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak itu adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Yang kelima yaitu hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atau isyarat apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi, faktor intrinsik itu dalam sifat bawaan sudah sangat jelas bahwa
naluri seseorang, kebiasaan, terus keturunan, terus hati nurani atau keinginan keras, itu sesungguhnya terdapat dari diri sendiri atau sifat bawaan lahir yang ada di dalam faktor intrinsik. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Di dalam faktor ekstrinsik itu yaitu yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia. Nah, di dalam faktor ini ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi di dalamnya, yaitu satu, lingkungan. Lingkungan itu sangat menentukan kelakuan seseorang. Nah, yang kedua itu pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pembinaan, menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Jadi, pengaruh keluarga itu yang paling pertama dialami oleh anak. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh sekolah. Jadi sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Oke teman-teman, jadi itu yang dapat saya bahas mengenai prinsip-prinsip akhlak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.